Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistianti. Di sini saya sebagai observer, dan di sini ada Pak Aan dari SD 3 Bumi Waras yang insya Allah akan menjadi coach. Dan selanjutnya ada Bu Dewi Kusumaningrum dari SMP Global Bandani yang akan menjadi coachnya. Nah, insya Allah Pak Aan akan mengcoaching Ibu Dewi. Sebelum mulai, mungkin di sini saya akan bertanya-tanya dulu nih sama coachnya Pak Aan. Udah siap Pak Aan mengcoach Bu Dewi, mengcoach Bu Dewi? Siap Ibu Sulis, insya Oh, Allah. udah siap. Nah, saya minta waktunya sedikit ya Pak, sebelum Bapak mengcoach Bu Dewi, saya ingin bertanya sebentar. Ya, baik Ibu. Oke, sehat Pak Aan? Alhamdulillah sehat Ibu Sulis. Alhamdulillah sehat, baik. Ini Pak Aan, saya ingin bertanya tentang saya kan sebagai observer, saya akan bertanya Ya, kira-kira bagaimana sih nanti rubrik penilaian yang akan dilakukan oleh Pak An pada saat melakukan coaching nanti dengan Bu Dewi. baik Bu Sulis ya. Mungkin nanti pada saat akan coaching dengan Ibu Dewi, rubrik yang saya akan gunakan adalah rubrik penilaian yang disesuaikan dengan alur tirta Bu Sulis. Kira-kira Oh, seperti itu. oh ya. Baik Pak, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak An kembangkan pada saat coaching dengan Bu Dewi? Soal tentang kompetensi apa yang akan saya kembangkan, mungkin yang akan saya kembangkan adalah bagaimana saya membuat sebuah pertanyaan berbobot yang nantinya akan saya gali terlebih dahulu dari proses coaching dengan Ibu Dewi. Kira-kira seperti itu. Oh, iya. Eh, Baik Pak An. Nanti kira-kira dari Pak An, bagaimana untuk pengembangan pertanyaan berbobot ini? Kira-kira indikator pencapaian apa sih yang ingin Pak An dapatkan? Ya. Untuk indikatornya Bu ya, mungkin pencapaian spesifiknya saya ingin menggunakan kata kunci yang nanti coach sampaikan sehingga saya bisa kembangkan dari kata kunci tersebut sampai saya akhirnya dapat menggiring pembicaraan pada proses coaching ini sesuai dengan alur tirta. Kira-kira seperti itu Bu. Oh ya, baik Pak An. Baiklah Pak An, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan Pak An melaksanakan praktek coaching bersama Bu Dewi. Ya, terima Soalnya kasih Bu nanti di Sulis. akhir, Mohon Pak. izin Bu Sulis. Iya Pak, nanti Ya, soal di akhir kita ngobrol lagi ya Pak ya. ya baik Bu Sulis. Ya. Selamat siang Ibu Dewi. Siang, Pak. Ya, ini sebenarnya Bu Dewi terlihat murung nih. Kemarin menghubungi ya, tidak bersemangat sepertinya yang tadinya ceria. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, Pak. Sebelumnya saya mohon maaf ya, Pak, sudah Ya Bu, mengganggu waktunya Bapak. nggak ganggu kok Bu. Ya, begini Pak An, saya ini mau Ya. sedikit bercerita perihal permasalahan saya nih Pak. Jadi pingin sedikit curhat. Boleh ya Pak? Oh tentunya Apakah? dengan senang hati Bu. Kira-kira Alhamdulillah. apa yang bisa saya bantu Bu Dewi? Jadi gini Pak, Ya. sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi Pak atas masalah yang sedang saya hadapi Pak. Kira-kira masalah apa ini Bu? Pak Budi ceritakan yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa sedikit bantu. Ya sekedar sharing-sharing kali Bu ya dari pembicaraan kita ini nanti Bu. Iya, jadi seperti kita ketahui saat ini Pak, Ya. eh, kegiatan dan keterampilan literasi numerasi adalah hal yang sangat penting ya Pak, yang harus dimiliki oleh siswa gitu. Nah, sebagai wali kelas itu saya itu rasanya punya tanggung jawab atas Ya. keterampilan tersebut Pak gitu. Namun yang saya rasakan hingga saat ini anak-anak itu belum seluruhnya memiliki keterampilan literasi yang baik Pak, terutama pada salah satu program yang ada di sekolah kita Pak, yaitu gerakan literasi sekolah. Jadi ini masalahnya ada pada kegiatan sekolah ya Bu Dewi ya. Terkait literasi betul nggak Bu Dewi? Iya Pak, betul. Baik, baik. Mungkin Bu Dewi bisa menjelaskan permasalahan utamanya kenapa Bu? Sehingga Bu Dewi kok terlihat bingung gitu menghadapinya. Wait, tunggu Pak. Mbak Sul, tempat kamu di mute dulu Mbak, kan observer. Dari mana ya Pak? Dari tadi Bu, oke lah.
ulang Ibu ya. Nanti bisa dipotong lagi kan ya. Iya Pak. Oke. Oke, jadi masalahnya ada pada kegiatan sekolah ya Bu Dewi ya, terkait literasi sekolah, betul Bu Dewi? Iya Pak, betul. Oh, baik, mungkin ini Bu Dewi bisa menjelaskan permasalahan utama ini kenapa Bu, sehingga Ibu kok jadi bingung menghadapinya itu. Ya, jadi begini Pak, sebenarnya itu ada masalah pada kegiatan literasi sekolah Pak, yaitu kan ada kegiatan untuk meningkatkan keterampilan membaca, menulis dan berbicara. Nah, untuk keterampilan membaca semuanya itu berjalan sesuai harapan Pak. Jadi anak-anak itu sudah tertanam dalam dirinya untuk gemar membaca. Nah, kalau sesuai harapan saya itu sudah dalam skala 8 atau 10 sih Pak. Itu pun untuk keterampilan menulis Pak juga sama. Alhamdulillah beberapa anak juga kan sudah berhasil menelurkan beberapa buku antologi ya Pak ya. Nah, permasalahannya itu ini Pak, ada pada pengembangan keterampilan anak-anak saat berbicara Pak. Jadi kan ada tuh di saat anak-anak itu ada saatnya mereview buku Pak. Jadi buku yang sudah dibacanya itu direview, diceritakan kepada teman-temannya. Nah, sejauh ini itu hasilnya kurang maksimal Pak. Jadi kurang memuaskan, masih belum sesuai ekspektasi saya sih Pak. Oke Bu Dewi, saya mulai sedikit paham nih Bu Dewi sampai menurut begini. Nah, sebagai seorang wali kelas Bu Dewi yang merasa tanggung jawab bukan ya atas hasil dari pencapaian anak-anak dalam hal literasi yang masih belum sesuai harapan, seperti itu Bu ya? Iya betul Pak. Baik, menurut Bu Dewi, kira-kira mengapa hal ini terjadi? Kemudian bisa ceritakan nggak Bu apa yang sudah Ibu usahakan selama ini atau kendala-kendala yang Bu Dewi hadapi dalam pengembangan program literasi ini? Iya Pak, jadi seperti tadi saya sudah utarakan di awal ya Pak, alhamdulillah untuk 2 program literasi yang membaca dan menulis itu sudah berhasil. Nah, sesuai yang diharapkan sekolah lah Pak. Jadi anak-anak itu kan punya program membaca buku setiap pagi ya Pak, kurang lebihnya sekitar 15 menit setiap hari. Nah, anak-anak itu juga sudah punya jadwal kunjung perpus sih Pak, alhamdulillah juga sudah konsisten gitu. Begitu juga dengan literasi menulisnya Pak. Jadi saya senang sih anak-anak itu kan sudah lumayan banyak menelurkan buku-buku antologi. Namun kekurangannya itu Pak, untuk keterampilan berbicara atau public speakingnya itu anak-anak belum maksimal gitu. Padahal saya itu Pak sudah memprogramkan jadi kegiatan review buku ini itu di setiap hari Rabu gitu Pak, di saat kelas sesi dengan wali kelas ya Pak ya. Nah tapi ternyata tidak semua siswa itu mereview buku secara maksimal Pak gitu. Padahal saya itu Pak sudah memberikan contoh itu terlebih dahulu. Saya juga sudah memberikan format review bukunya seperti apa. Saya juga bingung Pak, ini kira-kira saya itu harus bagaimana lagi, itu saya bingung Pak. Oke begitu. Baik, kira-kira nih Bu, menurut pandangan dan evaluasi Bu Dewi, hal apa sih yang membuat anak-anak tidak maksimal dalam melaksanakan review buku di kelas? Kalau sejauh ini saya amati Pak, sepertinya ini anak-anak itu kurang percaya diri Pak. Jadi ketika harus maju di depan kelas untuk mereview hasil dari membacanya itu, anak-anak juga tidak semuanya serius gitu ketika diberi waktu membaca buku. Nah, hanya mungkin anak-anak tertentu saja yang terlihat maksimal dan serius Pak. Jadi anak-anak yang dia itu memang sudah memiliki hobi membaca Pak. Jadi tadi ada anak-anak yang kurang percaya diri Bu ya. Iya. Nah, apakah ada kira-kira Bu hambatan yang terjadi Bu Dewi? Apakah ada yang hambatan? Kalau hambatan mungkin ini kali ya Pak ya. Jadi saat anak-anak maju ke depan kelas untuk mereview buku itu, beberapa anak itu masih membuat catatan kecil gitu Pak. Jadi mereka itu ketika maju tidak full berbicara di depan kelas, tapi lebih terpaku pada catatan kecil itu Pak. Jadi mereka fokus pada membaca teks yang disiapkan. Jadi seperti itu Pak. Jadi hasilnya mereka tidak bisa all out dalam tampil mereview bukunya atau mempresentasikan bukunya. Jadi nggak bisa maksimal Bu Dewi ya. Nah, Iya, kira-kira nih betul, Bu Pak. Dewi, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Dewi saat ini dalam pencapaian tujuan tetapnya program literasi ini? Kira-kira. Sepertinya
Kalau untuk skala posisi saya masih di posisi 7 sepertinya Pak. 7 Bu ya. Nah, Bu Dewi ingin nggak meningkatkannya ke posisi berapa nih? Kalau keinginan saya sih pinginnya sampai 9 Pak, tapi tidak 9. menutup kemungkinan ya, harapan besar saya bisa sampai ke posisi yang 10 maksimal ya. 10 Pak. Iya. Biar sempurna ikut anaknya semua Bu ya. Iya betul Pak. Baik, nah, ya. Baik Bu Dewi, identifikasi inti dari permasalahan ini kan sudah jelas, hambatan dan kendala sudah didapat. Nah, posisi Bu Dewi saat ini sudah diketahui, serta apa yang Bu Dewi rasakan pun sudah diutarakan. Jadi nih, menurut Bu Dewi nih, kira-kira rencana apa yang akan Bu Dewi lakukan untuk meningkatkan hasil upaya sesuai dengan ekspektasi atau harapan Bu Dewi, supaya sesuai dengan harapan sekolah juga? Nah, itu dia Pak, saya masih bingung terkait rencana yang akan saya lakukan ini. Saya juga belum yakin Pak, khawatir tidak tercapai sesuai ekspektasi saya Pak. Apa yang buat Ibu nggak yakin? Sebenarnya sih saya takut untuk memulainya aja sih Pak. Nah, gini Bu, coba Bu Dewi bisa ceritakan kepada saya secara detail Bu. Rencana yang sudah terpikir oleh Ibu, kira-kira apa yang bisa Bu Dewi lakukan untuk meningkatkan keterampilan berbicara anak-anak, terutama saat mereview buku di depan kelas? Saya sih sudah membuat sedikit rencana Pak. Jadi setiap kali anak-anak membaca buku di pagi hari, saya ingin lebih memfokuskan perhatian saya kepada mereka Pak. Jadi satu persatu, one by one gitu Pak. Jadi agar mereka juga paham bahwa saya ada itu untuk mereka gitu. Jikalau mereka ada hambatan atau permasalahan, mereka bisa feel free untuk menyampaikan kepada saya. Iya. Lalu saya juga ingin anak-anak itu bisa membuat ringkasan cerita dari apa yang sudah mereka baca itu Pak, gitu. Lalu menempelkannya di pojok literasi. Jadi setiap anak-anak dapat dimonitor aktivitas membacanya Pak, dan hasilnya itu bisa dapat kita lihat langsung gitu Pak, sehingga nanti saat tiba waktunya anak-anak itu mereview buku di depan kelas, mereka tuh dapat mengulas kembali gitu dari hasil rangkumannya, seperti itu Pak. Sangat bagus sekali nih Bu Dewi ya. Dengan begitu materi untuk mereka mereview buku sudah ada dan matang kali Bu ya, karena telah dicicil sebelumnya. Betul kan Bu Dewi seperti itu ya? Iya betul Pak. Oke, lantas Bu Dewi, bagaimana menurut Bu Dewi untuk membuat anak-anak lebih percaya diri ketika tampil di kelas Bu, depan kelas? Menurut saya jika anak-anak itu membaca buku Pak dan menguasai materinya, saya yakin anak-anak itu akan percaya diri untuk maju ke depan kelas gitu. Karena mereka itu sudah menyiapkan apa yang akan dan harus mereka sampaikan saat review buku tersebut Pak. Dan sepertinya anak-anak itu juga dapat berlatih terlebih dahulu ya Pak, dengan temannya atau dalam kelompok kecil terlebih dahulu gitu. Jadi sebelum nanti mereka tampil di depan kelas itu mereka sudah latihan gitu. Jadi ya maksud saya ini anak-anak itu harus saya beri pembiasaan terlebih dahulu gitu Pak, untuk berani maju di depan banyak orang gitu. Tapi dengan langkah awal itu ya di dalam lingkup yang lebih kecil terlebih dahulu gitu Pak. Oke Bu Dewi, betul sekali Bu Dewi ya, itu yang cemerlang nih Bu Dewi. Langkah yang Ibu Dewi ambil sudah tepat sebenarnya. Saya setuju dengan ide yang Ibu Dewi sampaikan tadi. Tinggal memberanikan diri untuk eksekusinya ini Bu ya. Iya Pak. Ya alhamdulillah sih Pak, sekarang saya sih merasa lega gitu, dan sedikit berani Pak untuk mulai melancarkan aksi rencana yang telah saya pikirkan tadi Pak. Nah sekarang sih lebih plong gitu Pak, karena jujur saya itu sebenarnya takut gitu Pak untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi saya itu khawatir saya itu salah dalam mengambil langkah, jadi seperti itu Pak. Oke. Syukurlah Bu Dewi. Jika Bu Dewi sudah merasa lega dan menjadi yakin untuk berani mengeksekusi rencana yang sudah dibuat tadi, lalu dari yang sudah Ibu Dewi rencanakan tadi Bu ya, komitmen apa yang akan Ibu Dewi lakukan untuk menjalankan rencana ini? Kalau untuk hal itu dalam proses pengembangan keterampilan berbicara siswa, mungkin terutama dalam kegiatan review buku,
saya akan berusaha untuk konsisten dalam memberikan perhatian penuh kepada anak-anak Pak. Jadi dari awal proses, ketika anak-anak mulai membaca buku, menanyakan hambatan, dan sampai mereka selesai membaca buku, sampai juga mereka untuk menempelkan hasil rangkumannya, sehingga mereka itu bisa lebih mudah berlatih dengan temannya atau kelompok kecil terlebih dahulu sampai sebelum mereka itu tampil di depan kelas Pak. Dengan begitu mungkin proses hingga hasilnya itu dapat terus saya monitor begitu Pak. Oke, bagus Bu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Dewi untuk melakukan komitmen tersebut? Menurut saya mungkin tentu saja saya harus berkomunikasi terlebih dahulu ya Pak dengan mungkin para wali kelas yang lain gitu, untuk menyamakan persepsi dan perlakuan anak-anak ketika kegiatan literasi gitu. Jadi setiap kelas itu harus sama Pak. Jadi tidak hanya di kelas saya saja Pak yang menerapkan, namun semua kelas itu juga menerapkan gitu Pak. Oke Bu Dewi, wah, ini ide yang sangat bagus Bu Dewi. Semoga dapat segera terrealisasi ya Bu Dewi ya. Iya Pak. Sehingga Bu Dewi dapat kembali bersemangat lagi dalam bekerja, tentunya dengan suasana hati yang lebih bahagia dan tidak dihantui rasa kekhawatiran atau tidak ada nyaman. Nah Ibu Dewi ya. Betul Pak. Iya Pak, amin, alhamdulillah Pak. Terima kasih ya Pak. Ya Bu, gini Bu ya, silakan terus lanjutkan, tetap semangat Bu Dewi ya. Iya Pak. Terima kasih ya Pak. Kebetulan ini saya juga ada jam mengajar ya Pak. Mungkin nanti saya pamitan dulu. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya gitu Pak. Ya, sama-sama Bu Dewi. Ya. Selamat berjuang Bu Dewi ya. Ya, terima kasih Semangat Pak. terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana nih Pak? Sudah melakukan coachnya Ya, tahu udah Bu. Ya. lega ya Pak ya, lega dalam tempatnya. Mungkin saya lanjutkan obrolan tadi ya Pak ya. Dari awal Baik. saya ingin bertanya setelah Pak mengcoach Bu Dewi. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Pak, tadi apa yang sudah Pak An lakukan sehingga indikator pencapaian yang akan dikembangkan dapat terwujud Pak? Ya Bu, tadi setelah coaching Bu ya, indikator yang saya harapkan sudah tercapai mungkin Bu ya. Saya juga dapat menggali apa yang jadi masalah Dewi sehingga dia dapat melakukan solusinya secara mandiri. Oke, mungkin benar sekali ya Pak An. Setelah saya tadi amati gitu selama proses coaching Pak An dengan Bu Dewi, tampak jelas ya kompetensi inti dari coaching terlihat dari Pak An. Pak An juga sudah menjadi pendengar aktif dan Pak An juga tampak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak An, untuk kedepannya nih kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak An pada coaching di lain waktu Pak? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan selanjutnya Bu ya, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu, sehingga ketika saya menjadi coach nanti semua yang ada pada diri saya tercurah pada coaching, hingga coaching merasa benar-benar ditanggapi dan mendapatkan kenyamanan pada saat proses coaching. Seperti itu Bu Tulis. Oh ya Pak, oke. Baik Pak An, semoga saya juga nanti berkesempatan bersemai pada saat proses coaching ya Pak ya, pada coaching berikutnya. Baik Pak An, terima kasih saya ucapkan untuk waktu dan kesempatannya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf ya Pak ya. Mari saya akhiri proses observ hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sulis. Sama-sama Pak An. Yeay, selesai ya.